Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepada Allah kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dan dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Bahkan andaikan diri kita sendiri tidak memujinya, enggan memujinya, sombong dari memujinya, maka seluruh makhluk yang ada di kolong langit ini, yang ada yang banyak yang taat kepadanya, yang senantiasa memujinya. Oleh karena itu yang berbahagia, kita senantiasa memujinya dalam kondisi apapun. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan. Kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari aktivitas perbuatan dari kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, salat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, di dalam hidup ini mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah SWT, tentunya dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian berada dengan seluruh kekuatan tenaga. Demikian Allah berfirman dalam Al-Qur'an-Nya. Jamaah berbahagia, di setiap masa, setiap generasi, itu prinsipnya manusia adalah sama. Karena manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepadanya. Bahkan jin juga sama. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya adalah mengabdi untuk beribadah kepada Aku. Nah, jamaah yang berbahagia, dalam pengabdian ini kita harus senantiasa berpedoman dengan pedoman utama yaitu Al-Qur'an Al-Karim, yang di sana Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga sendiri oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Quran dan sungguh kamilah yang menjaganya. Sehingga jamaah yang berbahagia, dalam kondisi itulah maka manusia, mari kita bersama-sama benar-benar memohon kepadanya. Kita hanya benar-benar memuji kepadanya, kita hanya benar-benar berbakti mengabdi kepadanya. Pengabdian kita dalam segala apapun yang di sana Allah memberikan arahan pada kita. Sehingga jamaah berbahagia, dengan itulah pengabdian yang sebenar-benarnya dalam potensi apapun dan dalam segala kondisi apapun, di perdagangan, di pertanian, dan di apapun yang lain, maka seluruhnya pengabdian kita adalah kepada Allah SWT. Ini yang harus benar-benar kita tekankan, bahwa pengabdian kita hanyalah kepada Allah SWT. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika kita dalam pengabdian itu mengabdi dengan seluruh tenaga itu, dengan seluruh kemampuan itu, maka kita diberikan arahan oleh Allah SWT. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian menemuilah diberikanlah kepada Adam min rabbihi dari Rabbnya kalimatin, kalimat-kalimat, perintah-perintah, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan. Lalu Adam yang saat itu mau menggunakan seluruh apapun kalimat-kalimat yang sudah diberikan dari Rabbnya. Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin, dilaksanakanlah semua itu. Akhirnya fataba alaihi, maka Allah menerima kembalinya. Innahu huwat tawwabur rahim, karena dia sungguhnya dia adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, kami yang berbahagia, disitulah apapun manusia pada dasarnya semuanya adalah mengabdi kepadanya, sejak manusia pertama sampai nanti yang terakhir. Nah, dalam pada itu teknologi yang diberikan kepada manusia, jangan kita mengira bahwa saat ini teknologinya lebih maju daripada 5.000 tahun yang lalu. Kita juga masih bingung sekarang bagaimana itu piramida yang umurnya lebih dari 5.000 tahun kok mereka bisa membuatnya, padahal alat-alat berat saat ini ya hanya segitu-gitu aja. Nah, maka kita ingat bahwa Allah memberikan teknologi itu kepada manusia sesuai dengan kehidupannya. Mereka bisa memahat gunung menjadi rumah-rumah tempat tinggal. Nah, ini juga suatu hal yang luar biasa. Zamannya Nabi Nuh membuat perahu yang begitu hebat, yang kalau sekarang perahunya atau kapal induk itu kalah hebat. Betapa dengan kayu bisa menghasilkan kapal yang bisa menerjang gelombang yang begitu tingginya. Nah, oleh karena itu yang berbahagia, kita ya tidak perlu membanggakan apapun teknologi pada dasarnya sama. Saat ini kita seolah-olah membanggakan teknologi yang baru yang dikhawatirkan, yaitu artificial intelligence, AI. Pada dasarnya sama. Komputer pun kalau tidak diisi dengan memori, tidak diisi dengan perintah, logika dan sebagainya, ya tidak jalan. Manusia ketika awal lahir ya tidak tahu apa-apa. Kemudian dia diberi arahan, diberi bimbingan. Nah, maka manusia bisa hidup dengan benar. Nah, itulah. Maka kita ya bagaimana caranya kita memberikan arahan-arahan, menyampaikan arahan Allah kepada seluruh generasi kita, termasuk juga utamanya diri kita sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan berilah peringatan, ingatkanlah fil kitabi, di dalam kitab ini Ismail, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Innahu, sesungguhnya dia, karena adalah shadiqal wa'di, orang yang benar janjinya. Wakana, dan adalah dia rasulan nabiyya, seorang rasul dan juga nabi. Ini adalah salah satu putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wakana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wakana, dan adalah dia itu ya'muru ahlahu, memerintahkan ahlu kepada keluarganya bis sholat, dengan sholat. Jadi kalau kita sekarang sholat, zaman dulu Nabi Ismail yang diberikan contoh di sini, diberi arahan kita di sini, menyuruh keluarganya untuk sholat. Nah, kalau kita meninggalkan sholat, orang yang dulu-dulu sudah diperintah sholat, kenapa kita melecehkan, kita mengolok-olok, kita meremehkan perintah-perintah itu, bahkan dengan seenak hatinya meninggalkan perintah itu, seolah-olah tidak ada apa-apa. Di sini Allah memberikan arahan, wakana ya'muru ahlahu bis sholat, adalah dia itu menyuruh keluarganya untuk sholat. Ya, maka mari, kalau kita benar-benar meneladani Al-Quran, mengikuti bimbingan Al-Quran, ya kita mengikuti arahan ini, mengarahkan keluarga kita
Ya untuk sholat. Bagaimana sholat mulai dari awal hingga akhir, apa yang diucapkan, kata-katanya apa, maksudnya apa. Nah, kita pelajari bersama. Wa zakah, dan juga zakat. Ketika harta yang banyak, saat itu peternakannya luar biasa banyak. Nah, ini ada zakat, ada pensucian harta. Di zaman saat ini macam-macam zakat yang bisa dibayarkan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Maka orang yang tidak mau membayar zakat pada prinsipnya adalah mereka ingkar, mereka menyekutukan Allah dengan hartanya. Nah, jamaah yang berbahagia, zakat. Wa wailul lil musyrikin, celaka besar orang musyrik alladzina la yutuna zakat, yang mereka tidak membayar zakat. Ini Allah menekankan demikian. Wa kana 'inda rabbih, dan ada dia itu Nabi Ismail itu 'inda rabbih, di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya, mardiyah, seorang yang diridhoi. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Apakah kita sudah mencontoh? Ini sudah berapa tahun yang lalu? Al-Quran saja turun 1000 tahun lebih. Kemudian ke tahun 1, gampangannya Nabi Isa itu setahun dengan itu. Kemudian sebelumnya ada Nabi Musa. Nabi Musa pun jauh di bawahnya Nabi Ismail. Berarti sudah lebih dari 4000 tahun yang lalu. Seolah-olah ayat ini baru diturunkan sekarang. Ini, maka kita benar-benar memikirkan, oh iya, Allah memberikan arahan itu kepada kita, bahwa kita harus mengarahkan keluarga kita untuk melaksanakan, mendirikan, menegakkan sholat. Dan juga kalau memang sudah hartanya mencapai nisab, maka harus membayar zakat. Nah, ini sholat dan zakat. Di dalam ayat berikutnya Allah SWT memberikan arahan, wadhkur fil kitabi Idris, dan ingatkanlah, peringatkanlah fil kitabi, di dalam kitab ini, Idris, Nabi Idris alaihissalam. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah dia itu siddiqon nabiyya, orang yang sangat benar dan seorang nabi, mencintai kebenaran, membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Nah, saat ini bagaimana dengan zaman kita dan diri kita yang ada di dalamnya? Apakah kita tetap benar, mau berlaku benar, mencintai kebenaran, atau justru melecehkan kebenaran itu sendiri? Jamaah yang berbahagia, kita sudah tahu dari bermacam-macam apapun itu medsos, ya. Apa di sana siddiqon, mana kebenaran? Kadang-kadang kebenaran sudah diperjualbelikan. Nah, ini kita disuruh oleh Allah, disuruh mengingat ada Nabi Idris di sana yang benar, mencintai kebenaran, membela kebenaran, dan juga seorang nabi. Sehingga dengan mencintai kebenaran, membela kebenaran, menegakkan kebenaran itu, warafa'nahu, kami telah mengangkatnya, kata Allah, makanan aliyah, kepada posisi tempat martabat aliyah yang tinggi. Ini hanya di sebelumnya itu nabi-nabi dikisahkan banyak. Maka Allah menjelaskan para nabi itu, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla 'alaihim ayatuna ayatul rahmani harru sujjata wa buqiyya. Dan mereka itulah orang-orang an'amallahu 'alaihim, yang Allah telah berikan nikmat alaihim kepada mereka, minan nabiyina, dari nabi-nabi, min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan Adam. Ini yang diberi arahan oleh Allah saat mulai dari Nabi Adam dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa mimman hamalna ma'anu, dan orang-orang yang kami angkut dengan bahtera bersama Nuh. Para ahli banyak berpendapat dan memang sepakat, setelah bahtera Nabi Nuh, maka tinggal hanya orang saleh sedikit saja yang ada di atas kapal itu. Yang lain semuanya musnah. Wa min dzurriyyati Ibrahim, Nabi Ibrahim juga keturunan Nabi Nuh.
Dari anak keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim punya 2 putra, Nabi Ismail dan Ishak. Nabi Ishak kemudian di sana memputrakan Nabi Yakub. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Siapa Israil? Israil dan Nabi Yakub. Jadi di sini Nabi Yakub disebutkan namanya dengan wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk, tentunya dengan wahyu Allah. Wajtabaina, lalu telah kami pilih. Nah, mereka idza tutla alaihim ayatur rahmani, apabila mereka itu kepada mereka dibacakan ayat-ayat kepada mereka itu ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih. Nah, di sana mereka lalu memikirnya, dengan setelah mendengar tadi dibacakan, berpikir dengan akal pikirannya, kharru sujada, mereka tersungkur sujud, wabukiya, dan menangis. Ini jam yang berbahagia, kondisi umat-umat yang lalu yang kita sekarang bisa melihatnya melalui kalam Al-Quran, kejadian yang sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, bagaimana selanjutnya? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa, maka datanglah pengganti min ba'dihim, setelah mereka, khalfun, yaitu pengganti generasi, adha'u shalah, yang mereka menyia-nyiakan sholat. Sholat sudah disia-siakan, tidak lagi menyuruh keluarganya untuk sholat dan sebagainya, dengan entengnya meninggalkan sholat dan sebagainya. Wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat nafsunya. Mereka dengan mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban lantaran nafsunya sudah dijerumuskan oleh setan menuju nafsu dunia. Kalau sudah demikian itu, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui ghayya, kebinasaan, kesesatan. Inilah jam yang berbahagia. Makanya kita bersama, mari benar-benar mengikuti panduan Allah, benar-benar mengikuti petunjuk Allah Al-Quran, dan di sana kita baca dan kita pikirkan, kemudian benar-benar kita laksanakan dengan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan kita semuanya nanti, kita dan juga anak cucu kita, benar-benar orang yang mau melaksanakan apapun bimbingan Allah dalam Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mari di dalam kehidupan ini melewati khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa berpesan pada dirinya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita memelihara dan meningkatkan terus takwa kita kepada Allah SWT dengan benar, takwa yang sebenar-benarnya. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah pada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Apapun potensi yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita gunakan sepenuhnya untuk takwa kepadanya. Nah, jamaah yang berbahagia, ada yang memberikan arahan, kalau ada generasi yang kemudian menyia-nyiakan sholat, maka kelak mereka akan menemui kesesatan itu. Bagaimana kalau memang mereka ingin berjalan kembali ke jalan yang benar? Maka memberikan arahan,
illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Illa kecuali apa? Man taba, man orang yang dia taba kembali, tawaba kembali, balik kanan gerak maju jalan menuju jalan yang benar. Kalau semula jalannya salah ya ditinggalkan menuju jalan yang baru, jalan yang benar yang ditunjukkan Allah, jalannya Allah. Kalau selama ini berjalan di jalan setan ya harus kembali meninggalkan jalan setan, kembali kepada Allah. Kalau sudah benar kembali, wa amanah, yakin iman seyakin-yakinnya dengan iman yang benar yang tidak tercampur kotoran-kotoran syirik. Kalau sudah kembali ke jalan Allah dan yakin dengan benar, wa amila sholihah, kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah demikian, faulaika, maka mereka itu yadkhuluna jannah, mereka akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, dan tidak akan dizalimi. Surga yang mana? Jannati adnin lati wa'atar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yaitu surga Adn yang sudah dijanjikan oleh Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang hambanya itu tidak bisa melihatnya. Innahu kana, adalah dia itu Allah, wa'dahu ma'tiya, janjinya pasti ditepati. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari, kalau langkah-langkah kita yang lalu masih ada yang salah, mari kita segera kembali, balik kanan gerak maju jalan menuju jalan yang benar, melewati jalan Allah sesuai dengan bimbingan Allah. Kita taubat, kita kembali tabat, kemudian kita benar-benar yakin di jalan itu, kemudian kita melanjutkan dengan aktivitas-aktivitas perbuatan yang baik. Nah, jemaah yang berbahagia, akhirnya mari kita bersama-sama mengakhiri khutbah ini dengan berdoa, memohon kepada Allah SWT atas langkah-langkah kita, dosa-dosa kita yang lalu yang sangat banyak yang nggak bisa kita hitung, dan kita mohon untuk sekarang dan selanjutnya kita senantiasa ingin dibimbingnya dan selalu berjalan di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.